Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai pelajaran kita di bab kelima dengan judul Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pada materi bab 5 ini, ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang ketiga, mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Baiklah, kita langsung masuk kepada pembahasan yang pertama, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kerjasama diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat dalam kehidupan di masyarakat diwujudkan dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong sendiri berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan, serta dalam kehidupan umat beragama. Yang pertama, kerjasama dalam bidang sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Setiap orang yang bermusyawarah bekerja sama mencari kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Pajak digunakan oleh negara untuk pembiayaan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai oleh pajak. Setiap wajib pajak secara gotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Itu contoh kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, dalam hal ini, bahwa kerjasama dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negara dapat dilakukan oleh warga negara dalam bentuk-bentuk menjaga negara seperti terlibat menjadi anggota TNI, Polri, dan kegiatan-kegiatan untuk melindungi negara dan wilayah tempat tinggal masing-masing. Yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama. Hal ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan toleransi. Nah, demikianlah pembahasan dari kerjasama antar umat beragama. Sebelumnya juga sudah disampaikan contoh kerjasama dalam bidang sosial politik, ekonomi, dan dalam pertahanan dan keamanan.
Baiklah, berarti kita sampai di pembahasan terakhir mengenai arti penting kerjasama. Jadi, arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat persaudaraan dan kebersamaan, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan, cepat diselesaikan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Setelah berbagai penjelasan mengenai kerjasama, contoh-contoh kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, serta arti penting kerjasama dalam kehidupan, tibalah saatnya untuk kalian mengerjakan latihan soal. Latihan soal ini terdiri dari 2 soal untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk soal yang pertama, kalian sebutkan contoh kerjasama dalam kehidupan sosial, ekopolitik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta dalam kehidupan antarumat beragama. Yang kedua, kalian tolong jelaskan arti penting kerjasama dalam kehidupan. Selamat mengerjakan. Terima kasih.